warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Puja. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kelas terlebih dahulu. Yang pertama, Mapuja Safira. Hadir, Bu. Yang kedua, Muhammad Haikal Lubis. Hadir, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama mengetahui bagaimana cara tumbuhan membuat makanan, yang kedua mengetahui bagaimana cara tumbuhan menyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga kita mengetahui bagaimana peranan penting tumbuhan hijau bagi manusia dan juga hewan. Pada hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan hijau. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah melihat tumbuhan hijau? Ya, pastinya kita sudah pernah melihat tumbuhan hijau. Bahkan di sekitar kita sudah banyak tumbuhan hijau. Nah, jadi berbicara tentang tumbuhan, apa sih yang kalian tahu tentang tumbuhan? Tumbuhan. Saya, Bu. Tumbuhan hijau adalah makhluk hidup. Ya, benar. Tumbuhan hijau adalah makhluk hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan. Kali ini Ibu akan bercerita tentang makanan. Nah, sebelumnya, mengapa manusia membutuhkan makan? Untuk hidup, Bu. Ya, benar. Manusia membutuhkan makan untuk hidup. Nah, jadi manusia pada umumnya memakan nasi, sapi memakan rumput. Rumput merupakan tumbuhan. Lalu tumbuhan makan apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Jadi tumbuhan ini bisa membuat makanannya sendiri loh. Bagaimana, Bu? Mereka berfotosintesis untuk membuat makanannya. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran mengenai proses fotosintesis. Kalian bisa melihatnya. Dia mana? Suka tidak? Ya, sekolah sih ada. Suka tahu, Bu, sekolahnya. Iya.
Dioksida dihasilkan oleh manusia dan asap kendaraan bermotor. Karbon dioksida yang ada di udara bebas akan diserap oleh stomata yang ada pada daun. Selain itu, proses fotosintesis juga memerlukan cahaya. Dalam hal ini, cahaya yang dimaksud adalah cahaya matahari. Cahaya matahari berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Menghasilkan oksigen dan juga pesan. Kedua senyawa tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlangsungkan semua manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu sendiri yang ada di permukaan bumi ini. Reaksi fotosintesis terdiri dari dua macam. Yang pertama, reaksi dalam. Reaksi dalam merupakan proses fotosintesis yang tidak bergantung pada tidaknya cahaya, sehingga proses fotosintesis tersebut terjadi dalam keadaan gelap. Yang kedua, reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Jadi, proses fotosintesis sangat bergantung pada adanya cahaya matahari tersebut. Fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, dan tahap pertumbuhan. Fotosintesis memiliki banyak manfaat, diantaranya menghasilkan cadangan makanan seperti buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, dan lain-lain. Menghasilkan oksigen, membantu mengurangi kadar gas karbon dioksida di udara. Demikian sedikit penjelasan mengenai fotosintesis. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai proses fotosintesis? Bu, saya kurang paham. Saya juga, Bu. Oke, jadi di sini Ibu akan mengulang sedikit menjelaskan bagaimana proses fotosintesis. Jadi, adapun komponen yang berperan dalam proses fotosintesis yaitu ada air, ada klorofil, ada cahaya matahari, dan juga karbon dioksida. Nah, jadi bagaimana Bu cara proses fotosintesis? Nah, mula-mula akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, air yang diserap oleh akar akan dialirkan melalui batang dan juga ke daun. Nah, pada daun mengandung zat hijau atau yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil ini berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida akan dimasukkan ke dalam daun, lalu kemudian akan menyebar ke sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, jadi hasil dari proses fotosintesis itu berupa glukosa dan juga oksigen. Oksigen ini akan disebarluaskan melalui udara bebas, sedangkan glukosa itu digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana proses fotosintesis? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baiklah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu bagaimana cara tumbuhan hijau menyimpan cadangan makanannya. Nah, sebelumnya
Jadi siapa yang masih ingat apa hasil dari fotosintesis? Bisa kan dibetulin? Ya, hasil dari fotosintesis tadi berupa glukosa dan juga oksigen. Oksigen ini disebarluaskan melalui udara bebas, sedangkan glukosa tadi digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, jadi tempat penyimpanan cadangan makanan ini tempat penyimpanan cadangan makanan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama pada umbi. Umbi merupakan bagian tanaman yang mengembang dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, contoh dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada umbi itu berupa kentang, bawang merah, dan juga wortel. Nah, yang kedua yaitu pada batang. Pada batang tumbuhan ini ada yang mengandung cadangan makanan yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, contoh dari tumbuhan yang mengandung cadangan makanan pada batang ini berupa sagu dan juga tebu. Nah, yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan makanan pada daun. Nah, contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada daun itu berupa bayam, kangkung, sawi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu pada biji. Biji merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, contoh dari tumbuhan yang menyimpan cadangan pada biji yaitu ada padi, kacang tanah, dan juga kacang kedelai. Nah, yang terakhir yaitu pada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang enak dimakan. Nah, contoh dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah yaitu ada apel, jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke support yang ketiga, apakah kalian ingin bertanya tentang materi yang kita bahas ini? Tidak, Bu. Oke, baiklah kalau misalnya tidak ada. Jadi di sini Ibu minta untuk kalian berdiskusi bagaimana proses fotosintesis yang sebelumnya kita pelajari. Nah, nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti di antara kalian ada salah satu untuk membacakan diskusinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Gini loh, Haikal, kan tadi Ibu itu bilang gimana cara fotosintesis. Air H2O diserap oleh air. Terus karbon dioksida atau CO2 diserap oleh daun dibantu oleh sinar matahari. Sehingga menghasilkan oksigen dan zat makanan. Ada
adapun komponen yang berperan. Fotosintetis yaitu karbon dioksida. Cahaya matahari dan juga klorofil. Cahaya matahari dan juga klorofil. Jadi ini tulisannya. Udah siap, Bu. Nah, jadi siapa yang membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, baiklah, Puja membacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan proses fotosintesis. Air atau H2O diserap oleh air, karbondioksida atau CO2 diserap oleh daun dibantu oleh sinar matahari sehingga menghasilkan oksigen dan zat makanan. Adapun komponen yang berperan dalam proses fotosintesis yaitu air, karbon dioksida, cahaya matahari dan juga klorofil. Sekian, terima kasih. Sudah, Bu. Nah, terima kasih untuk Puja. Jadi hasil diskusi kalian itu sudah benar. Berarti kalian sudah memahami bagaimana proses fotosintesis. Nah, jadi kita akan masuk materi yang terakhir mengenai peranan penting tumbuhan hijau bagi manusia dan juga hewan. Nah, jadi tumbuhan hijau itu merupakan sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Coba kita bayangkan apa yang terjadi apabila tumbuhan hijau itu tidak ada. Manusia tidak dapat makan. Ya, benar. Jadi apabila tumbuhan hijau itu tidak ada di dunia, maka tidak tersedianya sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Dan juga apabila tumbuhan hijau itu tidak ada, maka tidak tersedianya oksigen bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, maka dari itu tumbuhan hijau sangat penting bagi manusia dan juga hewan. Nah, sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Apakah kalian ada yang ingin pertanyakan tentang materi yang kita bahas sebelumnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jadi di sini Ibu ada soal evaluasi untuk mengingat materi sebelumnya. Ibu akan bacakan soalnya. Ini kalian tulis secara individu. Soalnya bagaimana cara tumbuhan memperoleh makanan sebutkan komponen yang berperan
Nah, yang ketiga, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di umbi. Yang keempat, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di gua. Menyimpan cadangan makanan di gua. Nah, yang soal terakhir, yang nomor 5, sebutkan 2 contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di daun. Baiklah, kalian bisa langsung mengerjakannya. Ini kasih beberapa menit untuk menjawab soalnya. Baik, Bu. Suaranya akan nulis lagi ngaruhnya. Tadi pada si Nurul, kenapa kak kata? Udah, Bu. Oke, baiklah, ini kita kumpulkan. Baiklah, sekian pada pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan pada materi kita yaitu cahaya matahari dan CO2 akan diolah dalam klorofil, lalu menghasilkan O2 dan uap air sehingga menguntungkan bagi tumbuhan dan sekitarnya. Oke, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Dan tak lupa kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.